Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ceria. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwa pada hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai di akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat datang. Kalian adalah siswa-siswi atau peserta didik SMA Negeri 1 Ngamprah yang terpilih. Kalian harus merasa bangga bahwa kalian bisa masuk ke SMA Negeri 1 Ngamprah. Karena apa? Mulai dari sekarang atau sudah beberapa tahun terakhir ini bahwa SMA 1 Ngamprah ini sangat diminati oleh masyarakat sesuai dengan zona yang dilakukan pada saat penerimaan siswa baru. Ya. Kalian sudah mendaftarkan, ada yang mengikuti tahap 1, ada yang mengikuti afirmasi, ada yang mengikuti perpindahan orang tua atau anak guru, kemudian ada yang mengikuti jalur prestasi, di mana jalur prestasi itu adalah yang termasuk prestasi akademik dan prestasi non akademik. Kemudian diantaranya juga yang baru kita laksanakan atau selesai melaksanakan yaitu di jalur zonasi, dan kalian pun terpilih di jalur zonasi. Nah, ternyata di SMA Negeri 1 Ngamprah ini yang mengikuti jalur zonasi itu kurang dari 1 km. Kita hanya 893 meter sekian saja, jadi di bawah 1 kilometer ya. Nah, jadi kalian sekali lagi Ibu katakan merupakan peserta didik yang terpilih masuk ke SMA Negeri 1 Ngamprah. Nah, tentunya kalian bertanya-tanya, siapa sih saya gitu kan. Nah, saya adalah, perkenalkan, nama saya Tira Suhayati, wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, tetapi saya pun mengajar di sekolah ini, yaitu mengajar bahasa Sunda. Nah, tentunya dalam pembelajaran bahasa Sunda tidak lepas dari tata krama. Dan tata krama itu sendiri tentunya kita harus mengetahui tentang tata tertib. Ya. Nah, dengan demikian saya ucapkan sekali lagi kepada kalian, selamat datang, kalian sudah datang di SMA Negeri 1 Ngamprah. Ya. Nah, kalian tentunya datang ke sini tidak semata-mata hanya datang untuk bermain-main saja, tetapi tentunya kalian punya tujuan, bahwa tujuan kalian datang ke sini adalah untuk mengikuti atau untuk melaksanakan pendidikan. Untuk apa kalian mengikuti pendidikan di sini? Nah, ternyata pendidikan itu adalah merupakan suatu tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak, seperti yang dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Tuh diantaranya. Nah, di mana kita ingin ada satu keselamatan dalam kehidupan ini dan merupakan kebahagiaan, tentunya yaitu tidak lepas kalian datang ke sini mengikuti pengenalan lingkungan sekolah, berarti kalian akhirnya nanti akan mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Tentunya pembelajaran di sini kalian harus merasa senang, merasa bahagia, gitu kan. Nah, meskipun situasinya ini kita sedang dalam situasi pandemi, yaitu COVID-19. Sekarang ini kita mengikuti instruksi dari pemerintah, yaitu harus melaksanakan PPKM. Nah, dengan demikian PLS pun kita melaksanakannya secara
daring atau virtual. Nah, meskipun namanya daring seolah-olah kita merasa meni garing gitu wayahna ya. Wayahna kita mengikuti. Mudah-mudahan apa yang barusan dikemukakan bukan sesuatu garing yang menjadi tidak ada rasa semangat dalam diri kita ya. Tentunya itu yang Ibu ingin sampaikan. Di antara semak belukar ada ular serta mangsanya. Jika rajin dalam belajar, niscaya pintar dan bijaksana. Nah, tentunya kami mengharapkan bahwa kalian datang ke sini untuk belajar, kalian untuk menuntut ilmu. Tentunya dalam menuntut ilmu ini betul-betul kalian menjadi pintar ya, menjadi pintar dalam pengertian di mana kalian menerima ilmu pengetahuan yang diterima di sini, tetapi kalian pun harus menjadi orang yang bijaksana. Kenapa demikian? Nah, jika kalian sudah bisa merasa pintar atau kalian sudah bijaksana, tentunya kita tidak lepas dari satu aturan yang harus kita lakukan, yaitu dimanapun kita berada itu selalu ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Yaitu diantaranya kalian sebagai siswa SMA Negeri 1 Ngamprah ya, bisa terlihat bijaksana atau bisa kalian menjadi bijaksana, yaitu kalian tentunya harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah ini. Apa sih tata tertib itu? Nah, tentunya tata tertib itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar, tentunya ini akan diberikan sanksi ya. Nah, demikian pun nanti kalian misalnya sudah menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngamprah, andaikan kalian tidak menaati dari tata tertib itu sendiri, tentunya kalian akan diberikan sanksi ya. Nah, tetapi sebelum ke arahan-arahan yang lebih lanjut lagi yang Ibu ingin sampaikan, dari tata tertib ini kita ternyata punya tujuan. Tujuan tata tertib itu untuk apa? Nah, tujuan tata tertib itu adalah sebagai suatu aturan di sekolah memiliki tujuan yang penting. Nah, secara umum tata tertib itu diciptakan memiliki tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas. Contoh misalnya hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga segala perilaku dan tindakan tidak boleh merugikan, tidak boleh mengganggu atau bahkan melanggar peraturan yang ada ya. Nah, tentunya bahwa tata tertib dibuat itu dengan tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan ya. Kemudian agar individu mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Kemudian agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, tentunya di sini kita mempunyai tujuan utama dalam pelaksanaan mengikuti aturan tata tertib itu sendiri, yaitu 1. Tercipta keamanan dan ketentraman dalam lingkungan. Yang seperti apa sih, gitu kan? Ketentraman, keamanan dalam lingkungan. Nah, tentunya di sini yang Ibu ingin sampaikan kembali dengan kita merasa aman, kita merasa tentram. Tentunya saat kalian nanti kita sudah mulai pembelajaran, ya, baik itu secara tatap muka maupun kita melaksanakannya secara PJJ. Nah, tentunya ada aturan-aturan yang harus kalian lakukan, yaitu diantaranya 1. Tata tertib masuk sekolah. Nah, biasanya pada saat kita dulu melaksanakan tata tertib masuk sekolah, pada saat kita pelaksanaan secara tatap muka, ya, secara tatap muka, tentunya kehadiran itu adalah yang paling utama. Nah, di mana kehadiran bahwa kalian sebagai peserta didik, ya, dalam mengikuti pembelajaran ini harus tepat waktu datang ke sekolahnya. Oke, ya, kita kembali bahwa
pelaksanaan kalian mengikuti pembelajaran ya, baik itu tatap muka misalnya kalian di sekolah ataupun sebagian ada yang daring atau ada yang di rumah, tetap harus mengikuti sesuai dengan aturan bahwa kalian masuk dalam pembelajarannya itu harus tepat waktu. Nah, kalau misalnya kita secara normal bahwa masuk ke sekolah itu jam 6.45 itu harus sudah ada di lingkungan sekolah kita. Karena apa? Karena kita melaksanakannya secara atau ada pelaksanaan pembiasaan ya. Pembiasaan di mana pembiasaan ini dilakukan yaitu pembiasaan baik itu dari keagamaan, literasi ya dan sosialisasi, di mana di sini adalah kalian harus mengikutinya. Yaitu mulai dari jam 6.45. Pembelajaran dimulai yaitu dari jam 7. Itu saat kita pembelajaran secara normal ya. Nah, pada saat pembelajaran sekarang ini ya, meskipun tadi misalnya dikatakan kita ada yang tatap muka, ada yang di rumah atau melaksanakannya secara daring, tetap aturannya itu kalian harus datang tepat waktu. Kalian harus mengikuti di rumah juga tepat waktu. Absen itu tidak boleh lupa, karena absen itu adalah merupakan patokan utama dalam kehadiran kalian. Kemudian juga kalau kalian misalnya absen selalu tepat waktu, nah berarti dalam pelaksanaan tugasnya pun pasti kalian tepat waktu. Nah, tolong diusahakan dalam pembelajaran nanti kalian jangan sampai menunda-nunda tugas supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Pengalaman-pengalaman yang sudah berbicara di antara kalian merasa belajar di rumah kemudian merasa abai gitu kan. Jadi akhirnya tugas-tugas itu menumpuk ya. Nah, kemudian tadi jika kalian terlambat masuk ke sekolah, nah tentunya kalau 5 menit itu masih ada toleransi. Tapi kalau misalnya sudah 15 menit ya, ada toleransi, tetapi harus ya ada izin dari piket atau dari wakil kepala sekolah ya. Nah, kemudian di sini yang paling utama juga bahwa kalian dalam mengikuti pembelajaran tidak lepas bahwa kita itu harus memakai seragam. Ya, harus memakai seragam karena seragam itu adalah merupakan identitas sekolah, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dimanapun kalian sekolahnya. Nah, di SMA Negeri 1 Ngamprah ini ya, bahwa tata tertib memakai seragam itu ditentukan. Misalnya hari Senin peserta didik memakai PSAS putih abu dan dasi. Nah, untuk kelas 10 dan 11 sekarang ini ada tambahannya. Pada saat upacara bendera nanti atau pada hari Senin itu selain dari baju putih abu berarti ada jas alma mater. Untuk untuk hari Senin itu dipergunakan jas alma mater, atau jas alma mater bisa dipergunakan yaitu pada saat kepentingan yang disesuaikan atau kepentingan yang diperlukan mengikuti misalnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut nama sekolah ya itu. Nah, kemudian hari Selasa pun di sini kalian masih memakai baju putih abu. Nah, tadi maaf lupa yang hari Senin ya. Hari Senin untuk peserta didik putri memakai pakaian putih abu, roknya itu yang lipit 2 atau rempel 2 atau yang span. Katakanlah span tetapi depannya itu ada rempelan ya. Jadi tidak rempel banyak tetapi rempel yang berhadap-hadapan, yang lipit 2 itu. Nah, kemudian yang di hari Selasa kalian masih tetap memakai baju putih abu. Hanya di sini untuk perempuan yaitu kalian boleh mempergunakan rok yang rempel di bawah pinggang, boleh ya. Itu untuk hari Selasa. Kemudian pakaian hari Rabu itu kalian memakai baju batik khas SMA Negeri 1 Ngamprah, ke bawahannya abu ya, rok abu.
Kemudian pada hari Kamis yaitu kalian mempergunakan pakaian pramuka, ya. Kemudian di hari Jumat kalian memakai pakaian hari Jumat, ya. Hari Jumat nanti juga itu ada ketentuannya. Nah, di mana di sini untuk hari Kamis, ya. Hari Kamis tentunya selain dari pakaian pramuka, untuk hari Kamis untuk kelas 10 sekarang ini kalian memakai pakaian seperti yang Ibu pakai, yaitu pakaian adat daerah, ya, untuk perempuan, ya. Nanti ada ketentuannya. Kemudian bagi laki-laki memakai pangsi, ya. Nah, itu untuk di hari Kamis, ya, untuk di hari Kamis. Terus Bu, kapan tuh pakai baju pramukanya? Nah, pakaian pramukanya itu dipergunakan pada saat setiap tanggal 15, ya. Setiap tanggal 15 kalian memakai baju pramuka, atau nanti disampaikan lagi lebih lanjut, ya. Nah, itu diantaranya. Nah, tentunya bahwa yang paling utama di sini juga ada tertib etika atau sopan santun. Nah, yang seperti apa sih, gitu kan? Nah, kalian sebagai warga sekolah, tentunya kalian sebagai anak-anak, kayak anak remaja yang penuh kreatif, penuh keinginan. Nah, datang ke sekolah itu kan sebagai warga baru. Dan kalian harus tahu, ya, kalian harus tahu bahwa sebagai warga baru bukan berarti kalian datang masuk gerbang kemudian bertemu dengan siapapun, misalnya kalian jadi ta'ajub. Tidak seperti itu tentunya, ya. Jadi kalian misalnya di gerbang di sana, begitu kalian masuk misalnya nanti ada piket, gitu kan, ada bapak ibu piket. Nah, berarti kalian wajib menyapanya, menyalaminya, maksudnya menyalaminya, assalamualaikum, wilujeng enjing, wilujeng siang, selamat pagi, gitu kan, bisa dilakukan oleh kalian, itu menyapa. Nah, itu karena termasuk ke dalam etika sopan santun. Nah, bukan hanya kalian bersopan santun itu dengan guru yang ngajar kalian saja, tetapi yang ada di lingkungan sekolah ini harus kalian kalian harus bersopan santun itu tadi, ya. Kalian harus bisa menyapanya, terutama misalnya Ibu tidak mengajar kalian di kelas 10, ya kan. Kemudian pada saat kita berpapasan hare-hare, nah berarti kita tidak punya etika yang seperti itu, ya. Nah, jadi yang diharapkan siapapun yang ada di sini, kalian wajib menghormatinya, kalian wajib menghargainya, ya. Itu diantaranya. Jika kalian bertemu dengan guru, nah bukan hanya guru saja yang ada di sini, ada tentunya yang paling utama pemimpin kita, Bapak Kepala Sekolah. Tentunya Bapak Kepala Sekolah itu adalah punya jabatan yang lebih tinggi di sekolah itu. Nah, berarti kita kepada orang yang mempunyai jabatan, kemudian usianya juga lebih tua dari kita, wajib menghormati. Kalian harus hafal, ya, harus hafal struktur organigram yang ada di sini. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu siapa saja? Yaitu biasanya diantaranya ada wakasek kurikulum dan stafnya, ada wakasek kesiswaan dan stafnya, ada wakasek sarana dan stafnya, dan ada wakasek kesiswaan. Berarti di sekolah ini ada 4 wakasek yang membantu kepala sekolah, yaitu kurikulum, kesiswaan, sarana, dan humas, ya, itu. Nah, itu jelas kalian sebagai orang yang muda wajib menghormati orang yang lebih tua tentunya, ya. Nah, kemudian selain daripada wakasek, ada guru. Tadi misalnya, guru bukan hanya guru yang mengajar saja, ya, tetapi guru itu harus semuanya kalian hormati, kalian hargai, kalian sapa. Bu, malu. Alhamdulillah kalian punya rasa malu, karena rasa malu itu adalah merupakan sebagian dari iman. Tetapi rasa malunya itu jangan dipupuk. Bukan berarti misalnya rasa malu untuk bertatap sapa, ya, dengan yang lainnya. Tetapi misalnya punten-punten kalian berani gogorowokan, tidak pada tempatnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kalian untuk mengerem, ya, rasa malunya itu yang seperti apa, ya.
Nah, itu berarti juga guru yang tidak mengajar kepada kalian harus kalian hormati. Selain daripada guru, lingkungan di sekolah di sini ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu misalnya yang mana? Ada yang TU. Ya, kita lanjut lagi. Jadi bahwa dari beretika dan sopan santun itu kalian menghormati tadi misalnya dengan tenaga kependidikannya, yaitu dengan TU-nya. Nah, di bawahnya itu juga berarti kalian berhubungan dengan teman-teman kalian, ya, dengan teman-teman kalian, dengan kakak-kakak kelas, ya, dengan kakak-kakak kelas. Nah, berarti kalian pun tetap, karena di sini adalah kalau dilihat level kalian itu kan baru, gitu kan, baru. Nah, berarti kalian harus bisa menghormati kakak-kakak kelas kalian. Ya, nah jadi jangan sampai kalian misalnya nanti punten kalau misalnya berjalan di depan kalian itu ada kakak kelas lempeng saja seperti itu. Nah itu pun jangan seperti itu ya, karena kita itu harus tahu bahwa aturan sopan santun seorang pelajar itu harus bagaimana ya. Nah kemudian daripada tadi dengan siswanya ada lagi yang paling bawahnya yaitu dengan caraka. Nah dengan caraka pun kalian harus dekat, kalian harus menghargai ya, dan harus menghormatinya. Karena apa? Itu adalah lebih tua dari kalian ya, itu. Nah kemudian tata tertib yang beretika atau selain daripada tadi menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekolah kita, bahwa kalian sebagai siswa putri tidak diperbolehkan untuk berdandan. Berdandan yang seperti apa? Misalnya kalian berdandan pakai bedaknya terlalu tebal. Ya, itu tadi misalnya beretika untuk putri ya, siswa putri, bahwa kalian tidak boleh berdandan yang mencolok. Misalnya dandan mencolok itu misalnya kalian kalau di bedaknya jangan sampai bedak yang pakai dasar bedak sehingga kelihatannya lebih tua dari usia kalian. Misalnya itu jika bertata rias. Apalagi misalnya alis, kemudian kalian mengikuti mode sekarang kemudian diurut-urut. Jangan, hati-hati ya kalau untuk perempuan. Karena apa? Bahwa perempuan itu sangat harus menjaga hal yang seperti itu ya. Jangan sampai misalnya alis dikurut kemudian pakai eyeshadow atau misalnya pakai lipstick, atau Bu, saya mah bukan pakai lipstick tapi pakai lip tint. Ya lip tintnya jangan lip tint yang berwarna ya, itu tidak diperbolehkan bagi kalian. Atau juga misalnya kalian beraksesoris, misalnya memakai perhiasan juga tidak boleh mencolok. Misalnya kalian boleh pakai perhiasan cukup satu saja, tidak rincem yang harus kalian pergunakan ya. Rambut yang tidak pakai kerudung tidak boleh pakai cat ya, tidak boleh dicat ya. Di antaranya. Kemudian bagi laki-laki tentunya di sini pun sama, bagi laki-laki itu tidak boleh rambutnya gondrong. Ya, jangan rambutnya gondrong. Nah, sekarang ini kebanyakan kalian hanya dilis saja ini yang pinggirnya nih yang laki-laki ya. Nah, tetapi misalnya ininya ngegumpluk, nah itu juga diusahakan. Sesuaikan dengan rambut seorang pelajar itu seperti apa ya. Jadi tidak boleh gondrong. Kemudian juga celana nih, hati-hati buat laki-laki. Celana tidak boleh kalian memakai celana yang pensil atau yang ngetat, tapi kalian harus memakai celana yang standar. Kalian sudah dibelikan oleh orang tuamu pakai celana standar, tetapi ternyata kalian misalnya mengikuti mode sekarang dikecilkan ya. Kalau misalnya badannya kecil, itu yang terlihat kan hanya bentuk paha betisnya itu, jadi juga non istilahnya teh tulang ngumpul katingali. Jangan seperti itu karena itu tidak sesuai dengan aturan ya. Itu diantaranya. Nah kemudian misalnya kalian diantaranya tidak bisa hadir ke sekolah karena sakit, nah berarti di sini kalian harus memberikan surat dokternya ya. Kalian harus memberikan surat dokter atau sebelum itu kalau 3 hari berturut-turut. Nah tapi kalau misalnya sebelumnya, bolehlah orang tua kalian menginformasikan kepada wali kelasmu atau ke sekolah, datang ke piket atau ke sekolah untuk memberitahukan bahwa kalian tidak bisa hadir ya.
Itu diantaranya. Nah, kemudian misalnya tata tertib dalam pembelajaran pada saat KBM, ya. Pada saat KBM, di sini tata tertibnya bagaimana? Nah, bahwa kalian harus mematuhi tata tertib dalam KBM itu, yaitu diantaranya pertama, kita mau melaksanakan pembelajaran, nanti kan harus berdoa dulu, gitu kan. Kemudian kalau biasanya ada yang menyanyikan lagu wajib, itu boleh, gitu kan. Nah, sesuai dengan aturan. Nah, kemudian misalnya pada saat kalian sedang mengikuti KBM pun, memang sekarang ini kita selalu memakai gawai atau memakai HP atau memakai tablet, gitu kan. Nah, kemudian kalian belajar pura-puranya sedang bagaimana atau sedang mencari misalnya sesuatu, kemudian kalian memakai HP tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan kalau kalian mempergunakan HP pada saat pembelajaran, ya. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian lagi misalnya kalian pada yang di kelas itu, atau misalnya kalian punya, kalau sudah pembelajaran secara tatap muka itu kan ada yang piket. Nah, piket biasakan kelas itu menjadi bersih, ya, menjadi kelas yang bersih. Anggap bahwa kelas itu adalah istana kalian, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kalian merasa di rumahnya sendiri atau di kamarnya sendiri kelasnya bakal balatak. Tidak diharuskan seperti itu. Berarti tetap kalian harus menjaga kebersihan. Nah, di sini tentunya bahwa kalian itu ada piketnya. Nah, berarti piket di situ menyiapkan, melihat bornya itu apakah bornya itu sudah bersih ataukah belum, ataukah spidolnya itu ada apakah tidak, gitu kan, ya. Nah, itu berarti harus dipersiapkan. Nah, pada saat mau pembelajaran juga misalnya ada bagian piket itu, misalnya kalian cobalah untuk mendatangi atau menghubungi guru yang pada saat itu akan mengajar di kelas kalian. Tentunya itu jika kita melaksanakannya secara tatap muka, ya. Nah, tapi kalau misalnya secara daring, ya tetap saja kalian sudah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, ya. Nah, tentunya bahwa tata tertib selain daripada itu ada tata tertib di lingkungan sekolah, ya, yaitu dimana kalian harus menjaga ketertiban di lingkungan sekolah, yaitu diharapkan kalian bisa ikut andil, ya. Maksudnya ikut andil di sini misalnya kalian mentang-mentang dari sekolah ada yang bagian sasapunya. Nah, tidak seperti itu. Jika kalian melihat nih ada aqua tergeletak di mana saja, silahkan ambil. Nah, itu berarti kalian tata tertib untuk lingkungan sekolah, ya, harus mengikutinya. Karena apa? Karena jika kita bisa melaksanakan atau menjaga kebersihan itu, berarti kita menjaga keindahan sekolah itu sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Nah, itu jadi di mana diantaranya kalian membuang sampah pada tempatnya, berarti kan sekolah kita ini. Nah, kalau misalnya kalian sekarang datang ke sekolah meskipun tidak pernah ada pembelajaran, silahkan kalian lihat lingkungan sekolah kita. Banyak yang menyukai ke sekolah kita karena tertata rapi, karena selalu bersih. Kalaupun misalnya ibu tuh seruntahna, ya itu karena anginnya atau karena angin, kemudian daun-daun pepohonan itu banyak yang maruragan, berjatuhan, gitu kan, ya. Nah, itu, tapi silahkan kalian lihat, datang ke sekolah ini, bahwa sekolah ini selalu bersih tanpa siswa yang belajar di sekolah, ya. Nah, apalagi nanti kalau misalnya kalian sudah belajar tatap muka di sekolah, nah, akan terlihat keceriaannya para remaja, putra putri siswi SMA Negeri 1 Ngamprah, kemudian mengikuti kebersihan lingkungannya, itu akan lebih terasa indah dan ceria lagi, ya. Itu diantaranya. Nah, jadi sekali lagi untuk ketertiban atau tata tertib di sini, Ibu mengharapkan kalian betul-betul bisa melaksanakannya, menaati aturannya, karena kita sebagai orang terpelajar tidak akan lepas dari tata tertib itu sendiri.
Nah, di mana bahwa tata tertib itu sendiri adalah merupakan satu pembelajaran bagi kita untuk diri kita sendiri, ya. Hayam Wuruk Raja Masyur. Gajah Mada menyatukan bangsa. Cinta ilmu sepanjang umur, cinta bangsa sepanjang masa. Kalian adalah harapan bangsa. Kalian adalah yang harus bisa mengangkat harkat derajat orang tua, harkat derajat sendiri, harkat derajat orang tua, harkat derajat sekolah, dan tentunya bangsa dan negara. Itu adalah yang paling diharapkan. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan tentang tata tertib ini tidak menjadi bosan untuk kalian, meskipun kalian sudah memahaminya, sudah melaksanakannya, laksanakanlah kembali lebih baik lagi. Itu yang Ibu bisa sampaikan. Hati-hati jika nanti kita sudah mulai pembelajaran secara tatap muka yang datang ke sekolah. 1, jangan lupa bawa bekal karena tidak ada kantin. Kalian tidak bisa jajan kemana-mana. 2, tidak diperbolehkan kalian keluar kelas. Jadi selama pembelajaran selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini adalah kalian tetap di kelas, ya. Tidak boleh lupa saat masuk ke sekolah cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, itu saja yang Ibu ingin sampaikan. Selamat kepada kalian sekali lagi. Semoga kalian penuh dengan rasa semangat dan percaya diri dan mengikuti pembelajaran dengan penuh percaya diri pula, supaya kalian menjadi orang yang berguna. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria.